Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 3 yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, yang soleh-solehah semua. Marilah anak-anak sekalian kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama yaitu menjalankan sholat dengan tertib. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap hidup tertib. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti sholat dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. 5. Kalian dapat mengidentifikasi contoh makna ibadah sholat dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menunjukkan contoh makna ibadah sholat dengan benar. Anak-anak sekalian, tentunya kalian masih ingat pesan dari surah Al-Kautsar kan? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu sebagai bentuk atau wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, maka dari inilah kita melaksanakan sholat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hukum sholat yaitu sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu hukumnya wajib. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu wajib kita laksanakan. Pengertian wajib di sini adalah apabila kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila kita meninggalkan ataupun tidak mengerjakan sholat maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang makna sholat. Secara bahasa, sholat artinya doa. Makanya orang yang sholat itu sebenarnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, secara istilah pengertian sholat atau sholat itu dapat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makanya kalau kita mengerjakan sholat, yang pertama kita lakukan gerakan dan bacaannya adalah Allahu Akbar. Itu namanya mengawali dengan takbiratul ihram. Dan ketika kita hendak menyelesaikan sholat, maka kita mengakhiri sholat tersebut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pengertian sholat anak-anak sekalian. Anak-anak, sesungguhnya sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi sholat 5 waktu itu harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan dan kondisi apapun. Meskipun kita dalam keadaan sakit, maka kita harus melaksanakan sholat semampu kita. Apabila kita sakit, tidak bisa berdiri, maka sholat tetap harus dilaksanakan dengan duduk. Dan apabila kita sakitnya itu tidak bisa duduk maupun berdiri, maka sholat kita laksanakan dengan berbaring. Untuk itulah anak-anak, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita dalam kondisi apapun adalah ibadah sholat. Untuk itu, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa orang yang rajin sholat berarti ia telah menegakkan agamanya, yaitu agama Islam, agama dirinya sendiri. Sebaliknya, jika ia meninggalkan sholat, maka sama saja ia telah menghancurkan agamanya, telah merobohkan
agamanya sendiri. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh dia telah menegakkannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkannya. Anak-anak, sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, maka dengan sholat kita membuktikan bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah. Kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, melaksanakan sholat berarti kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu anak-anak, ketika kita sedang melaksanakan sholat berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam bacaan sholat itu adalah bacaan-bacaan yang isinya doa. Kemudian selain kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ketika kita sedang melaksanakan sholat berarti kita sedang memohon ampunan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika kita sedang melaksanakan sholat berarti kita juga sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam surah Al-Kautsar. Anak-anak, perlu kalian ingat bahwa ibadah sholat itu merupakan ibadah yang akan dihisab atau diperhitungkan pertama kalinya setelah hari kiamat tiba. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat, yang pertama kali dihisab atau dihitung amalan kita adalah ibadah sholat. Sholat itu dapat mengarahkan pelakunya menjadi orang yang baik, yaitu orang yang akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu anak-anak, agar kita menjadi orang yang baik, maka kita harus rajin-rajin melaksanakan sholat 5 waktu terutama. Karenanya apa anak-anak? Orang yang rajin sholat akan menjadi baik hidupnya. Itu misalnya bagaimana? 1, akan menjadi anak yang disiplin. Mengapa? Karena ketika kita melaksanakan subuh, kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu waktunya sudah ditentukan. Jadi jangan kita menunda sholat-sholat itu, kita harus melaksanakan tepat waktu sehingga kita akan terbiasa dan menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang dapat menghormati waktu dan tidak suka terlambat, ya. Baik terlambat melakukan atau mengumpulkan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian juga tidak terlambat dalam sekolah, ya, ketika nanti sekolahnya sudah bisa tatap muka, ya. Itu anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, kita akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Karena apa? Karena sholat mengajarkan kita untuk khusyuk, ya. Khusyuk itu tenang, konsentrasi. Ketika kita sedang sholat berarti kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedang berdoa, sedang bersyukur, sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memikirkan kepada yang lain, ya. Itu tidak khusyuk. Makanya ketika kita akan rajin sholat, kita dilatih untuk berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Kemudian yang keempat, kita akan merasakan hidup tenang, tidak gelisah. Kenapa? Orang yang sering mengingat Allah, itu hidupnya akan tenang. Orang yang terbiasa sholat, hidupnya akan tenang, tidak gelisah. Kemudian anak-anak sekalian, karena begitu pentingnya sholat bagi kita, maka dari itu kita wajib melaksanakannya secara tertib 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jangan sampai bolong-bolong sholatnya. Kalian sudah kelas 3, harus bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Selanjutnya anak-anak, sholat harus kita laksanakan dengan ikhlas, ya, yaitu hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sholat kita itu untuk pamer, kita sholat untuk mengejar hadiah dari orang tua kita, tidak, ya. Tapi kita melaksanakan sholat itu ikhlas
lillahi ta'ala. Nah, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama bahwa sholat adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib atau fardu. Yang ketiga, secara bahasa sholat artinya doa. Yang keempat selanjutnya adalah sedangkan secara istilah sholat itu adalah artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bahwa sholat adalah tiang agama kita. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat, mengerjakan sholat, maka dia sesungguhnya telah menegakkan agamanya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Dia telah meruntuhkan agamanya. Yang ketujuh, bahwa sholat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu anak-anak yang bisa kita simpulkan. Maka untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi, marilah kita kerjakan soal-soal berikut. Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Ini soal-soal penilaian hariannya anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu apakah arti kata sholat. Kemudian ini nomor 1 ini kalian bisa jelaskan ataupun bisa kalian sebutkan arti kata sholat secara bahasa. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian sholat secara istilah. Ya, kalian jelaskan apa pengertian sholat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Bisa kita kaitkan dengan surah Al-Kautsar tadi. Yang keempat, ketika kita sedang sholat, sebenarnya kita sedang melakukan apa saja kepada Allah. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima, mengapa orang yang rajin sholat hidupnya akan menjadi baik? Itu anak-anak untuk soal-soal penilaian hariannya. Dan selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.